Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sinta Ulansari, NPM 1912149313. Baik, di sini saya akan memvalidasikan buku tentang Ali bin Abi Thalib, yaitu 30 hari bermajelis bersama sang ahli hukum, karya A.R. Sohibul Ulum. Di mana di sini saya akan membacakan latar belakang keinginan penulis. Latar belakang keinginan penulis yaitu sungguh beratnya rasa ketika diberi amanah untuk menulis kisah tentang manusia terbaik selepas Nabi Muhammad SAW. Seakan tak mampu diri ini ketika diberi kepercayaan untuk mengambil saripati keteladanan dan insan paling bertakwa itu yang teladannya ibarat telaga yang disiram air tidak habis-habisnya. Dialah Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat terbaik dan sepupunya Nabi Muhammad SAW yang dijamin akan masuk surga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sahabat terbaiknya, kecerdasannya dan pemahamannya dalam agama tak diragukan lagi kemuliaannya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam sejarah perjalanan para khalifah penguasaan Islam, baik sejarah perjalanan para khulafaur rasyidin maupun para khalifah sesudahnya yang menggunakan sistem monarki. Banyak kebaikan yang wajib kita teladani, diantara tentang keadilan, keberanian, pengorbanan, kepahlawanan, dan sifat-sifat luhur lainnya. Sedangkan terdapat sisi kelam dari kehidupan sebagai mereka, maka hal itu harus kita jadikan pelajaran agar tidak terulang kembali. Dan akhirnya setelah upaya dan usaha dikerahkan semampu dengan penuh kesungguhan, selesailah tugas mulia itu atas bantuannya dan kehendaknya. Dalam buku ini kita akan bersama-sama menyimak goresan sejarah hidup sang khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita kupas sisi-sisi keteladanan dari pribadi mulia itu dengan harapan besar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari keberanian jiwanya, kedermawanannya, keadilannya, kecerdasannya, sikap zuhudnya, serta darinya kita belajar bahwa sebagai pemimpin pejuang di dalam dakwah yang terjal dan berliku dibutuhkan kesabaran dan kejelian strategi untuk menangkal bagaimana virus yang sewaktu-waktu dan memecah belahkan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Dan musuh dalam selimut adalah jauh bahaya, dan pada berperang di medan laga menghadapi musyrikin yang jelas-jelas ingkar pada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan buku ini kami yakin bahwa masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kiranya pembaca sudilah berkenan untuk memberikan kritik lagi dan saran demi kesempurnaan segala ikhtiar untuk meneladani sang khalifah yang bersahaja. Harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya, dan Allah berkenan memberikan rahmatnya lagi ampunannya kepada penulis yang kekhalifahannya tak terhitung lagi kuantitasnya. Semoga kesulitan usaha ini diberi pahala olehnya untuk pembaca dan umumnya, dan untuk penulis pada khususnya, dan dicatat sebagai amal kebaikannya. Amin. Di sini saya akan membaca bagian D, yaitu interpretasi buku. Kelebihan buku ini yaitu banyak perjalanan yang dapat kita ambil dari sejarah perjalanannya para khalifah penguasaan Islam, baik sejarah perjalanan para khulafaur rasyidin maupun para khalifah sesudahnya yang menggunakan sistem monarki. Banyak kebaikan yang wajib kita teladani, diantaranya tentang keadilan, keberanian, pengorbanan, kepahlawanan, dan sifat-sifat luhur lainnya. Sedangkan terdapat sisi kelam dari kehidupan sebagai mereka, maka hal itu harus kita jadikan pelajaran agar tidak terulang kembali. Di dalam buku ini menceritakan pengetahuan sangat luas tentang Islam, sehingga tak heran bila dia adalah salah satu periwayat yang terbaik meriwayatkan hadis
gelar agung Babul Ilmi, yaitu gerbangnya ilmu. Disematkan Nabi Muhammad SAW kepada semua peperangan ia ikuti, kecuali perang Tabuk. Meski bukan jenderal tangguh atau panglima yang piawai menundukkan kuda dan lihai menghunus panah dan tombak, dia tak pernah sekalipun kalah dalam adu tanding duel di medan laga. Seorang kesatria bersenjatakan pedang legendaris yaitu Zulfikar. Umar bersaksi atasnya dan memuji kecerdasannya dalam berfatwa dan berjihad. Ia adalah orang yang paling pandai menghukum, memberikan fatwa hukum di antara kamu semua. Dialah adalah orang yang paling ringan dalam sedekah. Bahkan surah Al-Insan menjadi bukti keikhlasannya beserta keluarganya dan kekhulafaur rasyidinnya. Mereka kepada Allah dipaksa mengemban tugas berat dalam memimpin kaum muslimin pasca terbunuhnya Khalifah Umar bin Affan radhiyallahu anhu yang telah menjabat sekitar 12 tahun. Dialah sahabat mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lelaki penghuni surga yang syahid di bumi Kufah oleh tangan munafik Abdurrahman ibnu Mulzam. Kekurangan buku ini, biografi Ali bin Abi Thalib, ada kesalahan saat menulis mengenai umur Nabi Muhammad SAW saat Abu Thalib meninggal dunia. Di buku disebutkan bahwa Abu Thalib meninggal dunia tepatnya di pertengahan bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Usia Nabi Muhammad SAW ketika itu menginjak 8 tahun. Jadi yang dikatakan di buku tersebut salah. Pada usia 40 tahun Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan diangkatnya menjadi Nabi. Dengan demikian usai Nabi Muhammad SAW pada usia Nabi Muhammad SAW pada saat Abu Thalib meninggal adalah 50 tahun. Di dalam buku tersebut tidak adanya foto atau gambar sebagai ilustrasi sehingga kurangnya menarik minat pembaca dan menjadikan bosan ketika membaca buku tersebut. Alangkah baiknya dalam buku tersebut diberikan foto atau gambar sebagai ilustrasi, karena dengan adanya ilustrasi dapat meningkatkan minat baca dan membuat si pembaca lebih mudah memahami isi dari pembahasan yang dibaca tersebut agar tidak menjadi bosan untuk membaca buku tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.